Halo teman-teman, baik di video kali ini kami akan mempresentasikan beberapa pokok materi terkait akuntansi keuangan untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh dosen pengajar lab akuntansi keuangan Mener Beltasar Siahaan. Untuk itu mari kita lihat materi dari kelompok kami. Yang pertama ada kas dan bank, yang kedua ada piutang, yang ketiga ada persediaan, yang keempat ada aset tetap berwujud, yang kelima hutang lancar, dan yang keenam hutang jangka panjang, dan yang terakhir modal. Untuk materi ini akan kami jelaskan satu persatu. Kita mulai dari kas dan bank. Untuk kas dan bank pula ada dua poin penting, yaitu dari kas dan juga bank. Kita akan bahas satu-satu mulai dari kas. Apa sih itu kas? Mungkin kas sudah tidak awam lagi di telinga teman-teman sekalian, yang berarti uang tunai atau uang cash. Namun ada pun pengertian dari kas, yaitu aktiva yang sangat mudah untuk diselewengkan karena sifatnya yang mudah untuk dipindah tangankan dan tidak dapat dibuktikan oleh pemiliknya. Di mana kas yang disimpan di bank sering disebut sebagai kas di bank atau cash in bank. Salah satu pengendalian kas adalah dengan membuat rekening giro pada bank dan dibentuknya dana kas kecil atau petty cash. Lanjut ke pengertian dari petty cash. Kas kecil menurut Saki Baritwan pada tahun 1992, dana kas kecil adalah uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Untuk pencatatan dari kas kecil ini ada dua, yaitu sistem impres dan juga sistem fluktuasi. Di mana untuk sistem impres, saldo dalam akun kas kecil akan selalu tetap dan setiap terjadi pengeluaran kas kecil tidak langsung dicatat, tetapi bukti-bukti pengeluarannya saja yang dikumpulkan. Sementara dari sistem fluktuasi, saldo dalam akun kas kecil akan tidak tetap dan setiap terjadi pengeluaran kas kecil langsung dicatat, mengurangi akun kas kecil. Berikut laporan arus kas atau cash flow statement, di mana peranan laporan keuangan yang penting tersebutlah menjadi alasan mengapa laporan keuangan harus disusun dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, bagian-bagian dari laporan keuangan salah satunya yaitu laporan arus kas atau cash flow statement. Untuk metode penyusunan laporan kas juga menjadi dua atau ada dua, yaitu dari metode langsung dan juga metode tidak langsung. Untuk metode langsung, menyajikan kelompok utama penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto. Sedangkan untuk metode tidak langsung, menyajikan laporan laba rugi periode berjalan dan menyesuaikan laba rugi tersebut dengan transaksi non-kas, akrual, dan tangguhan dari pos yang penghasilan atau pengeluaran dari aktivitas investasi dan pendanaan. Bisa teman-teman lihat, ini adalah contoh kasus dari kas. Dari contoh kasus ini diminta untuk membuat laporan arus kas perusahaan dagang dengan menggunakan metode langsung. Ini adalah laporan arus kas PT Sun Profit Tbk periode 30 April 2017. Bisa teman-teman lihat bahwa saldo kas awal sebesar 30 juta dan untuk saldo kas akhir sebesar 38.500.000. Oke, kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu bank, atau sering disebut sebagai rekonsiliasi bank. Salah satu cara pengendalian terhadap kas adalah perusahaan membuka hubungan dengan bank, yaitu dengan membuat rekening giro pada bank tersebut. Setelah membuat rekening giro pada bank tersebut, maka perusahaan harus menyetor setiap penerimaan kasnya ke bank pada hari itu juga atau pada awal hari berikutnya, sedangkan setiap pembayaran kas selalu dilakukan dengan cek. Dengan adanya simpanan perusahaan pada rekening giro tersebut, maka setiap bulan bank akan mengirimkan laporan kepada perusahaan mengenai mutasi dan saldo rekening giro. Laporan bank tersebut disebut sebagai rekening koran atau bank statement. Berikut adalah sebab-sebab terjadinya perbedaan antara saldo akun kas di perusahaan dengan saldo laporan bank, yang menurut Bambang Subrato pada tahun 1991 diantaranya yang pertama ada cek dalam peredaran, ada setoran dalam perjalanan, ada cek kosong atau cek yang tidak ada dananya, ada biaya jasa bank, jasa giro, hasil tagihan oleh bank yang belum dilaporkan kepada perusahaan, dan kesalahan-kesalahan baik yang dilakukan oleh bank maupun perusahaan. Untuk bentuk dari rekonsiliasi bank ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada laporan rekonsiliasi saldo bank
kepada saldo kas 4 kolom dan laporan rekonsiliasi saldo bank dan saldo kas untuk menunjukkan saldo yang sebenarnya atau 8 kolom. Kita lanjut ke contoh soal rekonsiliasi bank, bisa teman-teman baca dan teman-teman lihat. Dan sudah diketahui pula rekonsiliasi bank pada PT Sukses Kemilau periode 31 Desember 2019 dengan saldo akhir kas yang sebenarnya yang setelah dilakukan rekonsiliasi sebesar 2.040.000. Nah, ini adalah neraca saldo setelah dilakukan rekonsiliasi pada PT Sukses Kemilau periode 31 Desember 2019. Yang kedua, piutang. Piutang itu apa? Piutang merupakan hak untuk menagih sejumlah uang dari pihak penjual kepada pihak pembeli yang timbul karena adanya suatu transaksi penjualan secara kredit. Jenis piutang usaha antara lain piutang usaha terhadap pihak yang mempunyai hubungan yang spesial dan piutang usaha terhadap pihak ketiga atau luar negeri. Diskon tunai atau diskon penjualan. Diskon tunai atau diskon penjualan, sales diskon, diberikan perusahaan kepada klien yang membayar hutangnya sebelum jangka waktu yang telah ditentukan. Diskon semacam ini dinyatakan dalam bentuk istilah 2/10, N/30. Diskon 2% jika dibayarkan dalam 10 hari, jumlah kotor jatuh tempo dalam 30 hari. Dan penjualan harus dicatat sebesar harga jual bersih yang diterima. Dan karena itu, dan apabila ada potongan penjualan, maka penjualan harus dikurangi terlebih dahulu dengan potongan penjualan tersebut. Diskon dagang, trade diskon. Potongan yang diberikan oleh penjual kepada pelanggan dalam pembelian yang kuantitas atau jumlahnya banyak. Pelanggan seringkali mengutip harga berdasarkan daftar atau katalog harga yang menyediakan diskon dagang atau kuantitatis. Diskon dagang, trade diskon, semacam ini digunakan untuk menghindari perubahan yang terjadi dalam katalog. Dan untuk mengutip harga yang berbeda bagi pembelian dalam kuantitas yang berbeda, diskon dagang biasanya dikutip dari presentasi. Bisa teman-teman lihat di sini ada contoh beserta dengan jawabannya. Metode cadangan atau penyisihan, allowance method. Penggunaan metode ini sering digunakan perusahaan apabila mengalami kerugian piutang dalam jumlah yang relatif besar. Dan pedoman yang perlu diperhatikan dalam penggunaan metode ini ada 3 hal yang penting, yaitu yang pertama, kerugian piutang tak tertagih ditentukan besarnya melalui taksiran dan ditandingkan method dengan penjualan pada periode akuntansi yang sama dengan periode terjadinya penjualan. Yang kedua, taksiran kerugian piutang didebit pada rekening beban piutang ragu-ragu dan dikredit pada rekening penyisian piutang ragu-ragu yang melalui jurnal penyesuaian pada akhir setiap periode. Yang ketiga, piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih didebit pada rekening penyisian piutang ragu-ragu dan dikredit pada rekening piutang usaha. Penyisihan piutang ragu-ragu dan dikredit pada rekening piutang usaha. Sebagai contoh, manajer bagian kredit menaksir bahwa 200 tidak dapat ditagih. Maka jurnalnya untuk mencatat taksiran beban kerugian, beban piutang tak tertagih 200.000 terhadap penyisian piutang tak tertagih 200.000. Dan ayat jurnal untuk mencatat penghapusan piutang tersebut adalah penyisian piutang tak tertagih 200.000 terhadap piutang usaha 200.000. Jurnal untuk mencatat penerimaan kas dari piutang yang telah dihapus, piutang usaha 200.000 terhadap penyisian piutang tak tertagih, kas 200.000 terhadap piutang usaha 200.000. Metode penghapusan piutang, direct write-off method. Menurut Yusuf, dalam metode penghapusan langsung, rekening kerugian piutang hanya akan menunjukkan jumlah kerugian yang sesungguhnya diderita.
dan piutang dagang akan dilaporkan dalam neraca sebesar jumlah brutonya. Selain itu, biaya kerugian seringkali dilaporkan pada periode yang berbeda dengan periode penjualannya. Jurnal yang dibuat adalah penghapusan piutang dan memunculkan akun beban kerugian piutang, bad debt expense, dan menjadi jurnal kerugian piutang terhadap piutang usaha. Piutang wesel. Piutang wesel merupakan piutang yang didukung dengan surat wesel, yaitu janji tertulis bahwa pihak yang akan membayar sejumlah tertentu pada waktu yang telah ditentukan. Akuntansi piutang wesel. Piutang wesel timbul karena menjual barang atau jasa dan memberi pinjaman secara kredit. Pada tanggal jatuh tempo, perusahaan akan menerima uang sebesar nilai nominal ditambah bunga. Jurnalnya piutang wesel dari penjualan kredit, piutang wesel pada kas, piutang wesel dari pemberi pinjaman, piutang wesel terhadap kas, piutang wesel dari perubahan piutang usaha dagang, piutang wesel terhadap piutang usaha. Selanjutnya kita masuk ke materi persediaan. Apa sih persediaan itu? Persediaan atau inventory ini merupakan salah satu bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, di mana macam-macam metode dalam penentuan penilaian persediaan ini ada 3. Yang pertama ada metode FIFO atau first in first out, yang kedua metode LIFO atau last in first out, dan yang ketiga ada metode WAC atau weighted average cost. Bisa teman-teman lihat perbedaan yang sangat jelas dari ketiga metode tersebut. Kita masuk ke contoh kasus untuk lebih mendalami materinya. Dari contoh kasus dan soal yang teman-teman lihat, diminta hitung jumlah persediaan menurut fiskal pada akhir tahun. Dan setelah dilakukan perhitungan, diketahui bahwa jumlah persediaan tanggal 31 Desember 1991 adalah sebesar Rp222.660. Nah, kemudian diketahui lagi data dari pembukuannya, sehingga diminta untuk membuat koreksi fiskal menggunakan metode LIFO dan pengaruh terhadap perhitungan dari kena pajak. Nah, ini adalah koreksi fiskal. Setelah dihitung, diketahui bahwa koreksi fiskal positifnya sebesar Rp2.550.000 dan penghasilan kena pajak bertambah sehingga PPh menjadi bertambah juga. Perkenalkan, nama saya Novia Tatoya. Saat ini saya akan mempresentasikan materi bab 4 dengan judul aset tetap berwujud dalam PSAK nomor 16. Aktiva tetap merupakan aktiva berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan lebih dari satu periode. Aktiva tetap biasanya digolongkan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama tanah. Tanah ini digunakan untuk didirikannya gedung-gedung perusahaan. Yang kedua, perbaikan tanah, seperti jalan-jalan di seputaran lokasi perusahaan. Yang ketiga, gedung. Gedung ini digunakan untuk kantor, toko, pabrik, dan gudang. Dan yang keempat, peralatan seperti peralatan kantor, peralatan pabrik, mesin-mesin, kendaraan, dan mebel. Jenis aktiva tetap. Aktiva tetap dalam suatu perusahaan dapat digolongkan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama aktiva tetap berwujud dan yang kedua aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tetap berwujud atau tangible asset adalah aktiva berwujud yang berumur panjang atau lebih dari 1 tahun periode akuntansi yang sifatnya permanen, yang digunakan dalam operasi perusahaan dan yang dibeli bukan untuk dijual lagi dalam operasi normal perusahaan. Aktiva tetap berwujud yang dimiliki oleh perusahaan dapat mempunyai macam-macam bentuk seperti tanah, bangunan, mesin, dan alat-alat kendaraan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk aktiva tetap tidak berwujud atau intangible asset adalah aktiva berumur panjang yang tidak mempunyai karakteristik fisik dan yang dibeli bukan untuk dijual kembali serta digunakan dalam operasi normal perusahaan. Yang termasuk dalam aktiva tetap tidak berwujud yaitu paten, hak cipta atau copyright, merek dagang, franchise, dan goodwill. Cara perolehan aktiva tetap berwujud. Ada beberapa cara perolehan aktiva tetap berwujud. Yang pertama, ada pembelian tunai.
Aktiva tetap berwujud yang diperoleh dari pembelian tunai dicatat dalam pembukuan, sejumlah yang dikeluarkan ditambah biaya-biaya, sampai dengan aktiva tersebut dapat digunakan seperti biaya angkut, premi asuransi, dan lain sebagainya. Semua biaya itu diklasifikasikan sebagai harga perolehan aktiva tetap berwujud. Bisa teman-teman lihat, di sini sudah ada contoh soal sekaligus dengan penyelesaiannya. Teman-teman bisa mempause video ini jika teman-teman ingin mempelajarinya lebih lanjut lagi. Dan jika ada yang tidak dapat dimengerti dari soal ini, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Selanjutnya, pembelian asuransi. Pada pembelian kredit atau ansuran, walaupun terdapat adanya beban bunga, namun aktiva tersebut akan dicatat sebesar harga tunainya, sedangkan biaya bunganya akan dibebankan pada pendapatan selama jangka waktu angsuran. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat di sini sudah ada contoh soal sekaligus dengan penyelesaiannya. Selanjutnya, pembelian dalam satu paket atau gabungan. Pembelian dalam satu paket atau gabungan ini sering disebut sebagai pembelian secara lamsam. Harga paket atau borongan didasarkan pada harga perolehan masing-masing aktiva tetap yang ditentukan dalam harga pasarnya. Di sini juga sudah ada contoh soal sekaligus dengan penyelesaiannya. Selanjutnya, ditukar dengan surat berharga. Aktiva yang diperoleh dengan pertukaran surat berharga, maka aktiva tersebut diakui sebesar harga pasar dari surat berharga tersebut. Apabila harga pasar surat berharga tersebut tidak diketahui, maka dicatat sebesar harga pasar dari aktiva tersebut. Untuk lebih jelasnya juga, di sini sudah tersedia contoh soal sekaligus dengan penyelesaiannya. Selanjutnya, pertukaran aktiva sejenis. Pertukaran aktiva sejenis adalah pertukaran aktiva tetap yang sifat dan fungsinya itu sama. Dan apabila dalam pertukaran menimbulkan laba, maka akan ditangguhkan atau mengurangi harga perolehan. Dan apabila dalam pertukaran menimbulkan rugi, maka dibebankan pada periode terjadinya pertukaran. Selanjutnya, pertukaran dengan aktiva tetap yang tidak sejenis. Pertukaran dengan aktiva tetap yang tidak sejenis ini adalah pertukaran aktiva yang sifat dan fungsinya itu tidak sama. Misalnya, tanah ditukar dengan gedung, mesin ditukar dengan mobil, tanah ditukar dengan mobil, dan lain sebagainya. Penentuan harga perolehan aktiva didasarkan pada harga pasar aktiva tetap yang diserahkan ditambah dengan uang yang dibayarkan. Di sini juga sudah ada contoh soal dan penyelesaiannya. Selanjutnya, aktiva tetap diperoleh sebagai donasi. Aktiva tetap yang diperoleh sebagai donasi adalah aktiva yang diperoleh sebagai hadiah, yang dicatat sebesar harga pasar saat diterima ditambah biaya-biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya, penghentian aktiva tetap. Menurut PSAK nomor 16, paragraf 67, jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terjadi lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan dan pelepasannya. Di sini juga sudah ada contoh soal beserta dengan penyelesaiannya. Jika teman-teman ingin mempelajarinya lebih lanjut lagi, teman-teman bisa pause video ini, dan jika ada yang tidak dapat dimengerti dari contoh soal ini, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Dan untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, kita tiba pada pembahasan selanjutnya mengenai hutang lancar. Apa sebenarnya hutang lancar itu? Hutang lancar adalah kewajiban yang dilikuidasinya diperkirakan secara layak memerlukan penggunaan sumber daya yang ada diklasifikasikan sebagai aktiva lancar atau penciptaan kewajiban lancar lainnya. Di sini ada 9 jenis-jenis hutang lancar. Yang pertama ada hutang usaha, yang kedua ada wesel bayar, yang ketiga hutang jangka panjang yang jatuh tempo, yang keempat ada kewajiban jangka pendek yang diharapkan didanai kembali, yang kelima ada hutang dividen, yang keenam ada deposito yang dapat dikembalikan, yang ketujuh ada pendapatan diterima di muka, yang kedelapan ada hutang pajak penjualan, dan yang terakhir ada kewajiban kepada karyawan. Di sini ada pencatatan hutang lancar. Yang pertama ada hutang usaha. Hutang usaha atau hutang dagang adalah saldo yang diterhutang kepada pihak lain baik berupa barang, suppliers, ataupun jasa yang dibeli dengan secara kredit. Nah, penilaian yang dilakukan didasarkan pada jumlah pesanan atau invoice. Jika hak telah beralih sebelum barang diterima, maka
transaksi dicatat setelah hak diterima pembeli. Nah, di sini ada pencatatan pada saat terjadinya hutang dagang, penulisannya persediaan pada hutang dagang. Dan kalau pencatatan pada saat terjadinya pelunasan, penulisannya ada hutang dagang pada kas. Yang kedua ada hutang wesel. Hutang wesel adalah perusahaan kadangkala menerbitkan sebuah promise atau janji tertulis untuk membayar uang pada tanggal tertentu. Dilihat dari ada atau tidaknya tarif bunga yang harus dibayar, notes dapat dibagi menjadi hutang wesel berbunga dan hutang wesel tak berbunga. Hutang wesel berbunga merupakan hutang wesel yang penerbitnya di samping harus membayar nominal wesel juga harus membayar bunga. Nah, di sini hutang wesel ada yang pertama hutang wesel berbunga atau interest bearing notes payable. Di sini ada contoh soal dan penyelesaiannya. Teman-teman bisa lihat dan teman-teman bisa pause untuk mempelajarinya lebih lanjut. Yang kedua ada wesel bayar tak berbunga, explicit atau non-interest bearing notes. Nah, dalam wesel tak berbunga, penerbit promise hanya membayar nilai nominal. Dengan demikian, nilai nominal merupakan nilai pada saat jatuh tempo. Nah, di sini ada contoh soal mengenal wesel bayar tak berbunga. Teman-teman bisa pause video ini dan membacanya sendiri. Dan di sini juga ada penyelesaiannya. Teman-teman juga bisa pause video ini untuk mempelajarinya lebih lanjut. Nah, yang ketiga ada hutang jangka panjang yang jatuh tempo. Hutang jangka panjang seperti obligasi, hipotek maupun wesel yang akan jatuh tempo pada tahun fiskal berikutnya dapat diakui sebagai hutang lancar. Namun ada juga yang tidak boleh diakui sebagai hutang lancar, yaitu hutang jangka panjang yang tidak boleh diakui sebagai hutang lancar. Yang pertama dilunasi dari hasil penerbitan hutang yang baru, yang kedua dikonversi menjadi modal saham, yang ketiga dilunasi dengan menggunakan aktiva yang terakumulasi untuk tujuan tersebut yang secara layak tidak ditunjukkan sebagai aktiva lancar. Yang keempat ada kewajiban jangka pendek yang diharapkan didanai kembali. Kewajiban jangka pendek atau short term obligasi adalah hutang yang dijadwalkan akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun setelah tanggal neraca perusahaan atau dalam siklus operasi perusahaan mana yang lebih lama. Kriteria pendanaan kembali ada kriteria otoritatif untuk menentukan situasi di mana kewajiban jangka pendek dapat secara layak dikeluarkan dari kewajiban lancar. Yang kelima ada hutang dividen. Hutang dividen adalah kewajiban perusahaan kepada pemegang saham karena mengumumkan pembagian laba berupa kas dan aktiva lain. Nah, ini ada contoh soal mengenai hutang dividen dan cara penyelesaiannya. Teman-teman bisa pause video ini untuk membaca dan mempelajarinya. Yang keenam ada deposito yang dapat dikembalikan. Deposito yang dapat dikembalikan adalah deposito kas yang diterima dari pelanggan dan karyawan untuk menjamin pelaksanaan kontrak atau jasa sebagai jaminan untuk menutup pembayaran kewajiban yang diharapkan di masa depan. Yang ketujuh ada pendapatan yang diterima di muka. Perusahaan kadang menerima pembayaran untuk barang atau jasa yang belum diberikan. Untuk penerimaan jenis ini, perusahaan harus memasukkan ke dalam pos utang karena perusahaan mempunyai kewajiban untuk memberikan barang atau jasa di waktu yang akan datang. Teman-teman juga bisa mempause video ini untuk membaca soal ini mengenai pendapatan yang diterima di muka, dan di sini juga sudah sekalian dengan jawabannya. Teman-teman juga bisa mempelajarinya, dan jika ada pertanyaan atau ada hal yang tidak dimengerti, teman-teman bisa komen di bawah ini. Nah, di sini yang ke-8, hutang pajak penjualan atau pendapatan. Hutang pajak penjualan atau pendapatan adalah penghasilan dari penjualan barang atau penyerahan jasa yang diterimanya telah terjadi di muka sebelum transaksi penjualan atau penyerahan jasa berlangsung. Contoh, uang muka yang diterima untuk langganan majalah atau surat kabar. Dan yang ke-9 ada kewajiban membayar gaji atau upah karyawan.
Nah, perhitungan jumlah yang masih akan dibayar untuk gaji dan upah bunga sewa dan lain-lain dilakukan dengan dasar waktu terjadinya biaya tersebut. Misalnya, gaji pegawai dibayarkan tiap tanggal 5 bulan berikutnya. Jika gaji dan upah bulan Desember 2005 sebesar 1.200.000, maka pada tanggal 31 Desember 2005 dibuat jurnal penyesuaian untuk mencatat utang gaji dan utang upah sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat di sini gaji dan upah, dan prosedur yang sama digunakan juga untuk menghitung biaya-biaya lain yang masih akan dibayar. Dan yang terakhir ada hutang kontingensi. Istilah kewajiban kontingensi merupakan kewajiban potensial di masa depan yang akan datang yang memungkinkan dapat terjadi. Kewajiban ini berbeda dengan kewajiban yang diestimasikan, yaitu kewajiban yang memang ada namun jumlah, tanggal jatuh temponya, dan atau pelunasannya tidak pasti. Dan ini adalah contoh soal dan cara penyelesaiannya. Teman-teman juga bisa mempause video ini untuk membaca dan mempelajarinya. Dan jika ada hal-hal yang tidak dimengerti, teman-teman bisa komen di bawah. Kita masuk pada topik yang berikutnya mengenai hutang jangka panjang. Apa sebenarnya hutang jangka panjang itu? Nah, hutang jangka panjang adalah kewajiban untuk melunasi pinjaman tertentu dalam jangka waktu lebih atau dari 1 tahun. Hutang jangka panjang atau yang sering disebut sebagai kewajiban tidak lancar adalah kewajiban perusahaan yang jatuh tempo pembayarannya lebih dari 1 tahun atau 12 bulan. Nah, di sini ada keuntungan pinjaman jangka panjang. Yang pertama ada keuntungan menarik obligasi, yang kedua bunga obligasi dapat lebih rendah jika dibandingkan dividen yang seharusnya, dan yang ketiga ada bunga adalah biaya yang dibebankan kepada perusahaan yang akan mengurangi kewajiban pajak. Nah, sama halnya seperti perjanjian pinjaman secara umumnya, perjanjian untuk pinjaman yang satu ini juga memiliki ketentuannya sendiri. Ini adalah klasifikasi pembiayaan pinjaman jangka panjang yang meliputi ada penyimpanan data-data dan pelaporan, ada pembayaran pajak, dan memelihara bisnis yang termasuk sebagai bagian dari perusahaan yang mengajukan utang atau pinjaman. Berikutnya, pinjaman jangka panjang dapat dilihat melalui beberapa sisi, yaitu yang pertama dari pemegang pinjaman jangka panjang atau investor atau kreditur. Segi risiko, utang disukai karena mampu memberikan prioritas yang baik dalam segi pendapatan atau likuidasi terhadap pemegangnya. Yang kedua ada penerbitan utang jangka panjang atau emiten atau debitur. Di sini ada hutang hipotek. Hutang hipotek adalah hutang yang timbul disebabkan pendapatan dana yang bersumber dari hutang dengan menggunakan jaminan harta tetap. Apabila kondisi perusahaan tidak sanggup membayar hutang sesuai dengan jatuh tempo, sebagai gantinya memberi hutang mempunyai hak untuk menyita atau menjual harta tetap yang menjadi jaminan. Di sini ada contoh kasus mengenai hutang hipotek, teman-teman bisa lihat. Bisa pause video ini, dan untuk penyelesaiannya seperti ini. Teman-teman juga bisa pause dan bisa mempelajarinya secara lebih dalam, dan jika ada hal-hal yang tidak diketahui atau tidak dimengerti, teman-teman bisa komen di bawah. Next, ada wesel bayar. Istilah notes payable seringkali diterjemahkan menjadi utang wesel atau wesel bayar. Meskipun demikian, notes payable sebenarnya bisa mengacu pada surat utang atau surat perjanjian utang piutang secara umum, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Surat utang disebut jangka pendek jika memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau 12 bulan. Kewajiban lancar dalam neraca juga mencakup utang jangka panjang yang jatuh temponya sudah dekat, kurang dari 1 tahun terhitung dari tanggal neraca. Di sini ada contoh soal mengenai wesel bayar diterbitkan pada nilai nominal. Teman-teman bisa pause video ini dan bisa membacanya. Dan yang berikut ada hutang obligasi.
Jenis hutang selanjutnya adalah apa yang dinamakan dengan hutang obligasi. Jenis hutang yang satu ini merupakan salah satu hutang terjadi akibat dari perjanjian yang telah ditentukan dengan adanya dana yang turun melalui surat obligasi. Sebelum terjadi hutang piutang, maka akan dilihat terlebih dahulu nominal dari surat obligasi tersebut. Jika sudah sesuai, maka dana hutang yang akan dipinjamkan adalah yang berupa nominal dari surat obligasi tersebut. Yang berikutnya ada kewajiban lease. Lease adalah kesepakatan sewa di mana penyewa atau lease sepakat untuk membayar sewa kepada pemilik properti atau lessor atas penggunaan aset. Dan yang berikut yang terakhir adalah kewajiban pensiun pasca pensiun. Secara umum terdapat dua dasar sehubungan dengan kewajiban pasca pensiun, yaitu kontribusi pasti dan manfaat pasti. Dalam kontribusi pasti, karyawan menyetorkan jumlah uang yang tetap kepada dana pensiun. Kewajiban perusahaan akan berakhir sejak kontribusi berlangsung. Itulah mengenai topik pembahasan mengenai hutang lancar dan hutang jangka panjang, dan untuk pembahasan berikutnya atau modal ekuitas akan dibahas oleh teman saya. Kita masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu modal atau ekuitas. Teori. Hak milik dalam perusahaan, aktiva kewajiban. Jenis modal tergantung pada bentuk perusahaan. Modal diperoleh dari investasi atau hasil usaha perusahaan. Modal berkurang apabila penarikan dari pemilik rugi, pembagian keuntungan. Modal saham. Modal saham PT perusahaan yang menerbitkan. Hak pemilik atas perusahaan yang timbul dari investasi yang dilakukan oleh pemilik. Jumlah dan jenis saham ditentukan dalam akte pendirian perusahaan. Modal dasar perusahaan. Jenis-jenis saham. Yang pertama ada saham biasa atau common stock. Yang kedua saham prioritas atau reference. Saham prioritas kumulatif, saham prioritas partisipasi, saham prioritas tidak partisipasi penuh. Pencatatan modal saham dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal lebih besar dari harga jual disebut disagio. Nilai nominal kurang dari harga jual disebut agio. Treasury stock, saham yang dihentikan peredarannya untuk sementara waktu, dalam kurung perusahaan membeli kembali. Selisih jumlah yang dibayarkan pada saat peroleh kembali dengan jumlah yang diterima pada saat pengeluaran saham tidak diakui sebagai laba atau rugi, tapi dicatat dalam rekening laba ditahan. Alasan pembelian kembali saham yang beredar. Yang pertama untuk menaikkan harga pasar saham. Yang kedua akan dijual kembali pada karyawan perusahaan. Yang ketiga akan dibagikan sebagai dividen. Dan yang keempat untuk menukar surat-surat berharga perusahaan lain. Treasury stock yang dijual kembali kepada kelompok pada modal saham beredar. Apabila harga jual kurang dari jumlah yang diterima pada saat pengeluaran selisihnya, dicatat dengan mendebet laba ditahan. Sebaliknya selisihnya sebagai unsur penambah modal, dicatat dengan mengkredit tambahan modal dalam peroleh kembali saham. Sini teman-teman bisa lihat ada contoh soal, misalnya PT Era Emas Jaya, dan ada juga penyelesaiannya. Metode pencatatan treasury stock. Metode cost atau metode harga peroleh treasury stock sebagai penambah modal. Metode nilai pari atau metode nilai nominal treasury stock sebagai penghenti peredaran sebagai saham yang beredar. Laba ditahan. Elemen modal atau PT, modal yang berasal dari dalam perusahaan sesudah dikurangi dividen yang dibagi, bagian dari modal yang timbul dari penggunaan kekayaan perusahaan yang mendatangkan keuntungan. Laba atau LR, laba ditahan. Rugi, laba ditahan atau LR. Laba ditahan digunakan untuk pembagian dividen, pembelian treasury stock, pembatasan laba ditahan untuk tujuan tertentu, rekapitulasi, dan penyelenggaraan kerugian. Dividen, laba yang dibagikan pada pemegang saham sesuai dengan lembar yang
saham yang dimiliki, pembagian dividen, tanggal pengumuman laba ditahan, hutang dividen, tanggal pendaftaran tidak ada jurnal, nama-nama pemegang saham ditutup dan pemegangnya berhak menerima dividen. Kalau ada penjualan saham setelah tanggal pendaftaran, maka pembeli baru tidak berhak menerima dividen. Bentuk dividen: dividen kas, dividen yang dibagikan dalam bentuk kas; dividen properti, dividen yang dalam bentuk aktiva selain kas; dividen skrip atau utang apabila kas tidak cukup; dividen likuidasi, dividen yang sebagainya merupakan pengembalian modal atau pengurangan MS; dividen saham, dividen yang dibagikan dalam bentuk tambahan saham tanpa dipungut biaya pada pemegang saham sesuai persentase kepemilikan saham. Dividen saham atau perubahan struktur modal. Untuk dapat menghitung besaran dividen saham yang diperoleh, investor harus memahami beberapa data, yakni total laba bersih per saham atau earning per shares (EPS), dividen paid out ratio (DPR), dan jumlah lembaran saham yang beredar (outstanding shares). EPS adalah pembagian antara laba bersih perusahaan dalam periode tertentu dengan jumlah saham yang beredar. DPR adalah rasio yang menunjukkan persentase keuntungan berbentuk uang tunai yang diperoleh dari distribusikan kepada pemegang saham. Outstanding shares adalah total lembar saham sebuah perusahaan atau emiten yang dimiliki oleh investor baik institusi maupun perorangan. Contoh perhitungan pembagian dividen saham. Berikut ini adalah contoh pembagian dividen saham dalam bentuk saham. Seorang investor memiliki 10 lot saham X. Kemudian perusahaan X tadi memutuskan untuk membagikan dividen berbentuk tunai sebesar 500 per lembar saham. Jadi perhitungannya adalah jumlah lembar saham yang dimiliki investor 10 lot sama dengan 1000 lembar saham. Total dividen saham yang diperoleh 1000 lembar saham kali 500 sama dengan 500.000. Pajak dividen yang harus dibayarkan investor sama dengan 500.000 kali 10% sama dengan 50.000. Total dividen setelah dipotong pajak 500.000 kurang 50.000 sama dengan 450.000. Sekian dan terima kasih.